Kita semua pasti pernah ngerasain kan, perasaan buntu, kayak kejebak di satu titik, dan rasanya nggak ada jalan keluar. Nah kali ini kita akan bahas gimana caranya menemukan lagi gerakan untuk maju, atau momentum, lewat sebuah kisah luar biasa dari seseorang yang harus kehilangan segalanya dulu, baru bisa benar-benar menemukan jalannya. Oke, kita mulai dari sini. Dari titik yang paling rendah. Kutipan ini dari Lee Chambers, penulis yang kisahnya jadi inspirasi kita hari ini. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Ini beneran kenyataan pahit hidupnya waktu dia kehilangan pekerjaan impiannya dan terpaksa harus pulang lagi ke rumah orang tuanya. Dan disinilah justru pelajarannya. Ternyata untuk bisa maju, kadang kita emang harus ngerasain dulu gimana rasanya berhenti total. Untuk bisa membangun ulang, kita harus berani ngelihat fondasi yang udah hancur lebur. Yuk, kita mundur sedikit ke awal kisah Lee Chambers. Sama seperti kebanyakan dari kita, hidupnya dimulai dengan ngikutin sebuah naskah. Ya, naskah yang seolah-olah udah ditulisin buat dia oleh masyarakat. Ini kayak checklist kesuksesan yang diajarin ke kita ya kan? Jadi orang pertama di keluarga yang kuliah, dapat kerjaan keren di bank, bikin orang tua bangga. Semua kotaknya dia centang satu persatu. Tapi, tiba-tiba krisis keuangan tahun 2008 datang, dan dalam sekejap, semua naskah itu kayak disobek-sobek. Dia dipecat. Nah, momen inilah yang akhirnya maksa dia buat mempertanyakan semua yang selama ini diajarin ke kita. Ide kalau sukses itu kayak naik tangga lurus aja ke atas. Justru dari kegagalannya, lahir sebuah filosofi baru yang beda banget. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada aturan lama yang kita kenal. Tangga karir yang kaku, visi yang gak boleh diubah-ubah, dan rasa takut gagal yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada cara pandang baru yang ditemukan Chambers. Jalan yang lebih fleksibel, berani menerima liku-liku kehidupan, dan ngelihat kegagalan sebagai guru terbaik. Ini benar-benar perubahan mindset yang mendasar banget. Konsep kunci pertama dari dia itu namanya visi yang fleksibel. Chambers pakai metafora yang indah banget. Jadilah seperti air. Air itu kan nggak pernah maksa. Dia selalu beradaptasi, mengalir ngelewatin rintangan, tapi dia selalu bergerak maju. Intinya, ini bukan tentang nyerah sama tujuan kita, tapi tentang jadi lebih cerdas dan luwes dalam perjalanan buat mencapainya. Setelah susah payah membangun lagi hidupnya dari ruang ketel itu, Lee ternyata harus menghadapi krisis yang jauh lebih besar. Sebuah penyakit mendadak yang ngerebut kemandirian fisiknya dan maksa dia buat mempraktikkan filosofi barunya dengan cara yang paling ekstrim. Luar biasa ya, cepet banget semua ini terjadi. Selama 5 tahun, dia bangun lagi hidupnya dari nol. Dan pas banget di puncaknya, saat dia ngerasa udah punya segalanya, keluarga, rumah, bisnis, justru tubuhnya sendiri yang nyerang dia. Dari puncak sukses, jadi lumpuh total, cuma dalam hitungan minggu. Coba bayangin keputusasaan di titik ini. Benar-benar terjebak di dalam tubuh sendiri, nggak tahu apa bisa jalan lagi, nggak tahu apa bisa main lagi sama anak-anak. Ini benar-benar titik terendah yang paling rendah. Dan disinilah kita lihat apa itu kemajuan yang sebenarnya. Bukan lompatan raksasa. Kadang kemajuan itu adalah perjuangan cuma buat bisa berdiri. Kadang kemajuan itu artinya pakai kereta dorong bayi sebagai alat bantu jalan, cuma buat maksa diri sendiri sampai ke ujung jalan. Itulah momentum. Susah payah, nggak keren, tapi nyata banget. Nah, dari proses pemulihan fisiknya yang pelan dan sakit banget itu, Lee menerjemahkan pelajaran-pelajaran ini jadi sebuah filosofi baru buat hidup dan kerja. Sebuah cara untuk berdamai dengan ketidakpastian. Jadi, gimana caranya kita menerapin ini? Buku ini ngasih langkah-langkah yang praktis banget. Waktu Anda ngerasa panik atau terancam sama sebuah situasi, coba kenali dulu respons otomatis tubuh Anda. Anda ini tim lawan, tim lari, atau tim diam aja. Dengan ngenalin pemicunya, Anda bisa mutus siklus itu sebelum dia mengambil alih, lalu mengubahnya jadi sebuah tantangan yang bisa diatasi. Nah, ngomongin soal respons ancaman, apa sih pemicu terbesar buat siapapun yang nyoba sesuatu yang baru? Tentu aja, takut gagal. Dan waktu kita lihat angka ini, rasa takut itu jadi nyata banget. 90% itu angka kegagalan startup. Kedengarannya serem kan? Tapi Chambers nunjukin fakta ini bukan buat bikin kita takut, tapi justru buat ngebebasin kita. Gagal itu bukan cerminan nilai diri Anda, tapi itu kenyataan statistik. Kebanyakan hal baru emang nggak berhasil. Dan saat kita bisa nerima itu, kita bisa berhenti takut sama liku-liku dan mulai belajar darinya. Dan semua pelajaran ini akhirnya ngerucut ke satu kesimpulan yang kuat banget. Pesan ini bukan cuma tentang gimana Lee Chambers nemuin jalannya, tapi tentang gimana Anda juga bisa menemukan jalan Anda sendiri. Oke, mari kita perjelas satu hal. Menurut filosofi ini, sukses itu bukan jabatan keren, bukan harapan masyarakat, bukan garis lurus, bukan juga persetujuan orang lain, dan yang paling penting,
Sukses itu bukan ajang buat ngebuktiin ke orang-orang yang pernah meragukan Anda. Karena seperti yang Lee pelajari dengan cara yang paling sulit, ngejar semua itu cuma bakal bikin cemas dan capek hati. Pada akhirnya, ini bukan tentang nemuin jawaban, tapi tentang berani ngajuin pertanyaan yang tepat. Perjalanan Anda sama kayak perjalanan Lee, nggak akan pernah jadi garis lurus. Pasti akan ada belokan-belokan tak terduga. Jadi, pertanyaannya bukanlah gimana cara menghindarinya, tapi kalau Anda berani merangkul semua liku-liku itu, kira-kira kemana ia akan membawa Anda?